moments later. Asal mula terbentuknya negara menurut Abu Nasr al-Farabi yaitu negara terbentuk karena kebutuhan manusia untuk hidup bersama, maka dapat disimpulkan bahwa adanya negara merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Negara menurut Abu Nasr al-Farabi adalah menggapai kebahagiaan yang bersifat menyeluruh. Disitulah muncul negara utama. Negara utama menurut Abu Nasr al-Farabi adalah yaitu negara Al-Madinah Al-Fadilah yang penduduknya berada dalam kebahagiaan. Fungsi negara. Negara sempurna atau utama yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerja sama sesuai tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut terkoordinator dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan pimpinan arif. Negara terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, negara utama Al-Madinah Al-Fadilah. Kedua, negara bodoh Al-Madinah Al-Jahilah. Yang ketiga, negara fasik Al-Madinah Al-Fasikah. Yang keempat, negara sesat Al-Madinah Al-Dallah. Yang kelima, negara yang berubah Al-Madinah Al-Mutabilah. Yang pertama, negara utama Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan. Kedua, negara orang-orang bodoh Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Yang ketiga, negara orang-orang fasik Al-Madinah Al-Fasikah, yakni negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, Tuhan dan akal, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negeri yang bodoh. Yang keempat, negara yang berubah-ubah Al-Madinah Al-Badilah, ialah yang penduduknya semua mempunyai pikiran dan pendapat seperti yang dimiliki negara utama, tetapi kemudian mengalami kerusakan. Yang kelima, negara sesat Al-Madinah Al-Dallah, yaitu negara yang penduduknya mempunyai konsepsi pemikiran yang salah tentang Tuhan dan akal faal, tetapi kepala negaranya beranggapan bahwa dirinya mendapat wahyu dan kemudian mampu menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk pemerintahannya yaitu Al-Farabi, seorang filsuf Islam dari abad ke-9, menyangon konsep Madilah Fadilah atau kota kebijakan yang dipimpin oleh seorang filsuf din. Pemikiran terkenal Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat tentang logika adalah penggunaan akal pikir secara luas adalah lebih dahulu daripada keberadaan agama, baik ditinjau dari sudut waktu temporal maupun logika. Origins of the formation of the state. The architecture behind the formation of a state. The first is Shaukah, where the state emerges from a process based on authority or coercion. The second is Asabiyah, where a state is born from social solidarity based on tribal ties or group. Country destination. The goal of the state involves maintaining, enhancing Asabiyah, that is, the spirit of unity and solidarity among its citizens. Fungsi negara menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupannya, serta mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar. Bentuk negara, kerajaan, republik, dan khalifah, yaitu pemerintah yang membawa umatnya pada tujuan dan keinginan yang tersusun dalam satu individu pemerintahan. Ini menyerupai apa yang dikenal dengan pemerintah otoriter, individualis, autokrasi, atau inkonstitusional. Republik yaitu pemerintahan yang membagi bagi masyarakat dalam mencapai kemaslahatan duniawi karena menjalankan kebijakan
dibentuknya berdasarkan rasio oleh para pemikir dan intelektual. Khalifah, yaitu pemerintah yang membawa rakyat untuk berpikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kepentingan mereka. Ini yang dipahami sebagai pemerintah yang islami oleh Ibnu Khaldun. Jika aturan undang-undangnya diputuskan oleh para intelektual, maka kebijaksanaan politiknya disebut rasional, dan jika aturan itu berasal dari syariat agama, maka orientasi politiknya adalah regalis, bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pembentukan negara. Menurut ilmu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf Islam dari abad ke-14 menekankan konsep asabiyah atau solidaritas sosial sebagai dasar pemerintahan yang efektif. Pemikiran terkenal dari Ibnu Khaldun. Ia memperkenalkan konsep asabiyah yang mengacu pada semangat kesatuan dan solidaritas di masyarakat. Menurutnya, asabiyah merupakan kekuatan yang mendorong pembentukan negara. Pemeliharaan dan penurunan asabiyah juga dijelaskan sebagai faktor dalam siklus sejarah.